Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Yang pertama, pembukuan tunggal atau single entry. Pembukuan tunggal atau single entry, transaksi pembukuannya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Misalnya, transaksi pada tanggal 1 Juli tahun 2020, Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Tentram sebesar 30 juta rupiah. Nah, transaksinya kita masukkan pada tabel tanggal 1 Juli tahun 2020, keterangannya penerimaan pajak hotel, kemudian nominalnya masuk pada penerimaan sebesar 30 juta rupiah. Dan tanggal 5 Juli tahun 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD Tentram melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp2.500.000. Dan kita masukkan pada tabel pada tanggal 5 Juli tahun 2020, keterangannya beban alat tulis kantor masuk pada pengeluaran sebesar Rp2.500.000. Jadi setiap kali ada uang yang masuk, nominalnya masuk pada penerimaan sebesar 30 juta misalnya. Kemudian jika ada pengeluaran, semua pengeluaran itu masuk atau pembiayaan belanja-belanja itu masuk di kolom pengeluaran. Jadi sesederhana itu. Untuk pembukuan tunggal atau single entry, kelebihannya itu sederhana, mudah dipahami, tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya, dan SDM yang mengerjakan tidak harus profesional. Kekurangannya itu kurang bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang aset dan kewajiban saja. Sedangkan yang kedua, pembukuan berpasangan atau double entry. Nah, ini adalah pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan itu disebut juga sistem tata buku berpasangan atau sistem double entry, yaitu pencatatan debit dan kredit. Contoh transaksi yang pertama, tanggal 9 April 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Tentram melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp2.500.000. Nah, untuk pembukuan berpasangan terdapat dua jurnal, ada Jurnal Umum Finansial dan Jurnal Umum Pelaksanaan Anggaran. Untuk jurnal umum finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Sedangkan untuk jurnal umum pelaksanaan anggaran, untuk mencatat berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan catatan. Nah, untuk jurnal umum finansial, untuk transaksi ini kita masukkan tanggal 9 April 2015. Untuk keterangannya, beban alat tulis kantor pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar untuk di kolom debit 2.500.000 dan kredit 2.500.000, jadi balance. Kemudian untuk jurnal umum pelaksanaan anggaran, kita masukkan tanggalnya 9 April 2015, keterangannya belanja alat tulis kantor pada perubahan SAL. Jadi untuk jurnal pelaksanaan anggaran, kasnya itu diganti dengan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih sebesar di debit 2.500.000 dan di kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian contoh transaksi yang kedua, pada tanggal 10 Juni 2015, Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Tentram sebesar 30 juta rupiah. Nah, jurnal umum finansialnya pada tanggal 10 Juni 2015, keterangan kas di Bendahara Penerimaan pada piutang pajak hotel sebesar 30 juta rupiah di debit dan 30 juta rupiah di kredit.
Jurnal umum pelaksanaan anggarannya pada tanggal 10 Juni 2015. Keterangannya perubahan SAL. Jadi kasnya diganti dengan perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel sebesar 30 juta rupiah di debit dan 30 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, pembukuan berpasangan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, sistem ini menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat dan tentunya memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Dan kekurangannya itu sistem pencatatannya rumit. Ya, sampai di sini materi kita. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan WA atau telepon atau email ke MEM. Terima kasih.